Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Pusvaleni SEMM. Saya lahir di Payakumbuh tanggal 18 April tahun 1983. NIDN 10 18 04 8305 dengan sekarang jabatan fungsional saya adalah asisten ahli 150 HUM. Saya lulusan Magister Manajemen Universitas Negeri Padang pada tahun 2015. Pada kesempatan ini saya akan mengajar mata kuliah perilaku konsumen. Apabila ada yang perlu ditanyakan, nanti aja ya akan diberikan sesi khusus untuk itu. Baik, kita masuk ke RPS perkuliahan. Nah, pada RPS ini saya akan jelaskan terlebih dahulu identitas mata kuliah ini. Di antaranya adalah nama mata kuliah perilaku konsumen, kemudian kode mata kuliah KMP 6512. Mata kuliah ini SKS-nya 3, artinya akan berlangsung 150 menit dalam setiap sesinya. Untuk mata kuliah ini, mahasiswa yang akan mengikutinya adalah mahasiswa di semester 6. Capaian pembelajaran yang akan diraih dari mempelajari perilaku konsumen ini antara lain adalah saya harapkan mahasiswa memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas terkait aspek-aspek yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam keputusan pembelian. Kemudian mahasiswa mampu menyusun strategi-strategi pemasaran beserta alternatifnya melalui analisa segmentasi, penentuan target pasar, dan positioning produk dengan pemahaman faktor-faktor yang berdampak pada perilaku konsumen. Secara singkat, deskripsi mata kuliah ini antara lain adalah mata kuliah ini akan menunjang pemahaman lanjutan dari manajemen pemasaran. Jadi sebelum memahami perilaku konsumen ini didasari dulu dengan mata kuliah perilaku konsumen. Nah, apabila mahasiswa ini sudah lulus mata kuliah manajemen pemasaran, maka di semester 6 dia akan mengambil mata kuliah perilaku konsumen. Lalu mari kita lihat subbab-subbab atau pokok bahasan di setiap sesinya. Ya, standar perkuliahan ini adalah 16 kali pertemuan, terdiri dari 14 kali tatap muka, kemudian di pertemuan yang ke-8 UTS, dan pertemuan yang ke-16 UAS atau ujian akhir semester. Baik, pada minggu yang pertama tentunya dimulai dengan memahami dan menyepakati kontrak perkuliahan. Ya, kemudian memahami konsep dasar pemasaran dan perilaku konsumen. Dalam kontrak perkuliahan nanti akan saya bacakan di awal perkuliahan, kemudian setelah dibacakan nanti salah seorang perwakilan dari mahasiswa, yang biasanya ketua kelas yang ditunjuk, yang akan mewakili kelas, yaitu teman-temannya, untuk menandatangani kontrak perkuliahan tersebut. Nah, saya juga akan menandatangani kontrak tersebut. Nah, pada mata kuliah awal ini diisi dengan ceramah dan tanya jawab. Kemudian saya akan menjelaskan isi materi tentang konsep pemasaran, diantaranya ada nilai pelanggan, kepuasan, pengaruh teknologi digital pada strategi. Kemudian akan ada tugas dan diskusi bagi mahasiswa. Kriteria penilaian yang akan saya tetapkan antara lain adalah untuk bobot penilaian sesuai dengan standar yang berlaku di STI Perdagangan, bobot nilai terdiri dari 25% ujian tengah semester atau UTS, 25% dari ujian akhir semester, kemudian 20% dari kehadiran dan 15% dari tugas, dan 15% pula dari kreativitas dalam kelas atau partisipasi kelas. Nah, setelah mahasiswa saya berikan RPS ini baik berupa hard copy, saya juga akan memberikan soft copy-nya. Kemudian yang perlu saya tambahkan untuk dijelaskan dalam RPS ini antara lain adalah bahan bacaan atau rujukan untuk mahasiswa. Di sini saya menggunakan bahan-bahan bacaan tentunya yang berkaitan dengan perilaku konsumen. Di antaranya ada buku-buku standarnya yaitu tentang buku manajemen pemasaran dan buku perilaku konsumen. Saya menggunakan di antaranya yang pertama adalah Consumer Behavior 11 Edition
Leon G. Schiffman dan Joseph L. Wiesenbill tahun 2015, terbitan Pearson Education. Kemudian ada yang Consumer Behavior Buying, Having and Being 12 edition, Global Edition Pearson, ya. Untuk Schiffman, LG, and LL Kahanuk 2010, Consumer Behavior. Ini edisi yang ke-10 ya. Kemudian ada buku Philip Kotler tahun 2015 dan buku Philip Kotler and Keller tahun 2006. Nah, saya tidak hanya mematokkan pada salah satu buku saja. Jadi untuk mahasiswa tentu dapat menggunakannya ya bahan-bahan lain ya. Maksudnya misalnya buku-buku terjemahan bahasa Indonesia maupun buku-buku perilaku konsumen karya penulis Indonesia ya. Jadi yang lokal punya, yang internasional juga punya. Untuk suplemen pembelajaran saya juga menggunakan artikel-artikel dari majalah marketing ya. Kemudian di situ nanti akan diambil salah satu contoh-contoh kasus yang untuk dianalisis dan didiskusikan bersama mahasiswa di kelas. Nah, selain metode diskusi, saya juga akan memberikan kesempatan mahasiswa untuk presentasi berkelompok ya pada pertemuan yang ke-7. Nah, dan juga pada pertemuan yang ke-15 sebelum ujian akhir semester. Jadi mahasiswa mempunyai pengalaman dan mempunyai kemampuan untuk bisa menyusun PowerPoint, menyiapkan materi-materinya, menampilkan PowerPoint dan familiar dalam menampilkannya, kemudian mampu untuk berdiskusi. Nah, salah satu materi yang saya jelaskan dalam perkuliahan ini antara lain berjudul Perilaku konsumen, chapter kedua yaitu riset konsumen, segmenting, targeting, dan positioning. Kenapa ini saya pilih? Karena ujung-ujungnya dari seseorang mahasiswa itu untuk mencapai sarjana, salah satu syaratnya adalah membuat karya ilmiah berupa skripsi. Nah, ketika mahasiswa dihadapkan untuk memilih bidang ilmu yang akan dijadikan pilihannya, diantaranya ada manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen keuangan di SC Perdagangan. Nah, kalau yang menjadi pilihannya adalah manajemen pemasaran, maka salah satu yang populer untuk diteliti itu adalah riset tentang perilaku konsumen atau consumer behavior. Nah, dalam keutamaan proses riset konsumen itu diantaranya adalah pemasar harus memahami konsumen untuk desain efektif pada strategi pemasaran, produk, dan pesan yang disampaikan dalam melakukan promosi. Nah, riset konsumen ini terdiri dari riset primer, riset kualitatif, dan riset kuantitatif atau riset sekunder. Oke. Sudah berapa menit ya?